Kegiatan peer teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Waalaikumsalam. Pak B? Sehat ya? Sehat, Bu. Baik, Ibu cek kehadirannya ya. Ya, alhamdulillah semua sudah mengisi link kehadiran. Hadir semua ya. Kita mulai belajar hari ini dengan berdoa. Tolong Dosi dipimpin berdoa. Ya, baik Bu, teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa di dalam hati. Berdoa, mulai. Selesai. Sudah Bu? Ya, terima kasih Dosi. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Ya, itu lagu Tanah Airku. Apa yang kalian rasakan pada saat mendengarkan lagu itu? Merinding, Bu. Ya, tambah bersemangat ya, tambah cinta tanah air ya. Tambah cinta tanah air. Bu. Ya. Bu. Bukti kita cinta tanah air adalah dengan mengisi kemerdekaan. Kalau kalian sebagai pelajar ya berarti belajarlah dengan penuh semangat. Ya, 4B semangat ya. Hari ini kita belajar tema 3 ya. Tema 3 peduli lingkungan hidup. Kemudian subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Masih ingat ya kalian sebelumnya belajar tentang apa? Sumber energi. Ibu tanya, kalian sudah sarapan pagi hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Kenapa sih harus sarapan? Ya, karena dengan sarapan Punya tenaga kita, Bu. Gunanya Biar sarapan kuat, tadi, Bu, biar apa? belajarnya. Ya. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Karena itu menjadi sumber energi. Makan pagi ya, kalau orang Indonesia makan pokoknya apa? Nasi. Asalnya sebelum jadi nasi jadi Padi. beras. Padi. Jadi beras, kemudian jadi sebelum beras Padi. ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya, pembelajaran hari ini 1, melalui kegiatan mencermati teks dan gambar, peserta didik mampu menemukan daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mencermati teks dan gambar, peserta didik mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis sumber daya alam hayati yang dibutuhkan manusia dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyajikan laporan kegiatan upaya pelestarian budaya alam dengan tepat. Nah, itu adalah kegiatan dan manfaat pembelajaran hari ini. Selanjutnya Ibu akan sajikan teks. Ibu minta tolong salah satu coba Dian dibacakan. Yang lain sambil baca juga sambil menyimak ya. Iya, Bu. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi.
Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Ya, baik. Terima kasih Dian sudah membacakan. Ya, ini adalah teks mengenai tanaman padi yang kita konsumsi setiap hari. Coba sekarang Bu Ade mau tanya. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman padi? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ayo, Saya Bu, Dewi. Oh iya Pak Abidin. Abidin dulu deh. Abidin. ya padi itu bahan untuk makan, untuk menjadi beras yang kita akan makan Bu. Pinter. Apalagi? Padi tumbuh di Saya daerah di yang sawah, panas dengan Bu. curah hujan yang tinggi. Iya, betul ya. Kemudian Ibu tanya lagi, mengapa tanaman padi begitu penting bagi masyarakat Indonesia? Makanan pokoknya, Bu. Saya Makanan Bu. pokok. Makanan pokok. Iya, karena makanan pokok sebagian masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi ya, nasi dari beras dari padi. Nah, Padi. kemudian apakah ada sumber daya alam yang lain yang dapat digunakan sebagai makanan pokok? Ada. Ayo, siapa yang bisa Kentang Bu. Ya, lanjut Jagung. lagi apa lagi? Tuh. Jagung, Ya, Bu. Bu. Ubi. Bu. Ya, Singkong. benar. Apa lagi? Gandum. Bu. Gandum. Ya, banyak Gandum. bahan makanan lain, sumber daya alam hayati lain yang bisa jadi bahan makanan pokok ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Ya, untuk tugas hari ini anak-anak, kalian akan dibagi menjadi 6 kelompok, setiap kelompok ada 5 orang. Nanti kalian berkomunikasi melalui WhatsApp ya. Diskusinya melalui WhatsApp. Nanti Ibu bagikan LKPD 1 untuk membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Kemudian berikutnya mengerjakan LKPD 2. Ya, dalam LKPD 2 kalian membuat diagram pertumbuhan padi dan keterangannya. Kalian diskusikan bersama kelompoknya. Setelah selesai, hasil diskusinya kalian kirimkan melalui Google Classroom dan nanti akan disajikan. Yang menyajikan 1 orang saja setiap kelompok, perwakilannya menyajikan hasil diskusinya. Baik ya, nah ini langkah-langkah mengerjakan LKPD 1. Ya, nanti ini udah Ibu bagikan melalui Google Classroom, nanti dilihat ya. Ya, untuk LKPD 1 kamu mengamati gambar. Ya, mengamati gambar, setelah itu buat daftar pertanyaan, 5 pertanyaan saja ya, yang berkaitan dengan gambar. Slide-nya. Ya, baik untuk nah, ini hasil pekerjaan kelompok 1. Perwakilannya Ibu minta, Cici, kelompok 1. Siap, Bu. Kelompok 1, hasil diskusi dari kelompok 1. Gambar yang pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Gambar yang kedua, biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas akan menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Gambar yang ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Lanjut ya. Ini berikutnya. Kita lanjutkan. Ini hasil dari kelompok 2. Coba perwakilannya Ardi. Siap, Silakan Bu. Ardi. Baik. Daftar pertanyaan dari hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai. Yang kedua, mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Yang ketiga, mengapa harus dibuat sengkedan di daerah dataran tinggi? Yang keempat, apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Yang kelima, di daratan manakah terdapat sawah? Sudah, Bu, sekian. Nih, ya. Lanjut LKPD 2-nya. Ya, Bu, LKPD 2. Diagram pertumbuhan padi.
Pertama-tama benih padi direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Lalu biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Setelah itu, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Sudah, Bu? Ya, sudah, terima kasih ya semua kelompok sudah menampilkan, menyajikan hasil diskusinya. Kita kasih tepuk tangan, kasih applause ya. Dari hasil diskusi dan penyajian kelompok, ada yang ingin memberikan kesimpulannya. Yang pertama tentang kalimat tanya, coba. Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Dosi? Kalimat tanya. Di dalam kalimat tanya kita harus menggunakan kalimat yang efektif. Ya. Dalam membuat kalimat tanya. Ya, menggunakan kata apa? efektif. Kalau Diawali kata tanya, Bu. ya, betul, pinter. Katanya terdiri dari apa? Kata apa saja? Apa? Siap. Bagaimana? Siapa? Kapan? Kapan? Ya, pinter. Berapa? Iya, hebat. Ya, semua Bagaimana, hebat Bu? ya. Kita lanjutkan untuk berikutnya ya. Nah, ini kita bisa berikan simpulan rangkumannya ya. Jadi kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan pada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Kemudian katanya tadi yang kalian sudah sampaikan ya, kata tanya yang biasa digunakan dalam kalimat tanya yaitu apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, bila mana, kapan, ya, berapa. Kemudian ciri kalimat tanya menggunakan intonasi yang naik. Ya, tadi siapa? Tadi Ardi membacakan harus dengan intonasi kalau bertanya itu. Mengapa padi ditanam di sawah, misalnya gitu ya. Dia ada intonasinya. Kemudian yang keempat, kalimat yang disampaikan dengan maksud untuk mendapat jawaban berupa informasi atau penjelasan. Ya, lanjut ya. Nah, Abidin, coba dibacakan kesimpulan yang LKPD 2. Beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Pertumbuhan padi dibagi dalam 3 tahapan. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Abidin, 2 jempol ya. Selanjutnya, Sama-sama, Bu. kita coba apa yang kita pelajari hari ini? Satu, tentang Membuat kalimat tanya, Bu. ya, membuat kalimat tanya. Kemudian tentang apa lagi? Tentang Melestarikan padi, Bu. tanaman padi. Ya, pelestarian tanaman Pelestarian padi. tanaman padi, Bu. Ya, untuk Proses pertumbuhan padi. memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ini adalah yang kita pelajari hari ini. Ya, untuk hari ini Ibu lihat sudah baik ya diskusinya, kemudian presentasinya. Ibu ingatkan lagi selalu jaga kebersihan ya, laksanakan protokol kesehatan. Kalau keluar selalu pakai masker, jaga jarak, selalu mencuci tangan, kemudian makan makanan yang sehat. Ya, terus semangat. Dan untuk evaluasi hari ini Ibu sudah bagikan linknya, link Google Form yang harus kalian isi. Nah, untuk penilaian hari ini ya. Kemudian nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar pembelajaran 2 ya, tentang belajar mengenai membuat kolase dan belajar tentang hak-hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan di lingkungan sekitar. Ya, baik ya. Ibu cukupkan pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat ya, tetap semangat terus belajar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.